Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat maghrib yang telah berhadir di Masjid Al-Falah Kota Sigli, PD, Aceh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita merayakan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Hari proklamasi yang ini setelah bersejarah di dalam kehidupan kita. Kalau tanggal 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan dan telah menyejarah sehingga telah berbudaya di dalam kehidupan kita tanggal 17-an ya. Dan itu tanggal 17 Agustus yang kita ingat dan kita yang dipopulerkan sebagai sejarah itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kami mengangkat tema yang memaknai kemerdekaan kita pada majlis kita hari ini, pada malam ini. Sama-sama kita niatkan i'tikaf dan juga kita niatkan untuk menunggu solat, insyaallah taala. Dengan itu nanti mudah-mudahan kita mendapatkan pahala menunggu solat, juga pahala kita i'tikaf di masjidnya. Sejenak kami ingin berbicara tentang masalah memaknai kemerdekaan kita. Dengan cara apa? Kita telah punya budaya sendiri. Beberapa waktu lalu kawan di New York juga, ada kawan dari Aceh di New York juga, bahkan di seluruh dunia ya, orang Indonesia. Ketika 17 Agustus itu ada pesta perayaan rakyat sendiri ya. Apa yang kita ingat daripada perayaan 17 Agustus? Menyaurundro katanya bahwa perayaan Agustus itu apa yang paling satu, yang paling kita ingat apa? Coba cikun juga. Yang dong ingat apa? Bak Pinang, sabar. Selanjutnya apa lagi yang anda yang teringat? Yang lain, kalau saya apanya yang teringat? Yang lain apa lagi? Upacara bendera, ya, upacara bendera. Apa lagi? Nah lain? Hah? Hening Cipta. Yang teringat saya biasa 17 Agustus teringat Bak Pinang tu, ya. Yang kedua teringat apa? Yang teringat adalah upacara bendera, ya, upacara 17 Agustus. Ada yang lain? Tarik tambang, ya, tarik tambang, tarik tali itu. Sabar truk pelain buat macam je tu. Kau tambah truk? Kuda kepang. Oh, kuda kepang. Nasi yang udah yang teringat kuda kepang ya. Lari goni hana teringat dah. Nasi dah lari goni nah. Jadi 17 Agustus itu dalam sejarah setiap negara itu memang ada hari bersejarah negara itu, hari kemerdekaannya. Semua negara, karena negara abad kita, abad ini adalah semua negara nasionalis yang mereka ada hari kemerdekaan ataupun hari kenegaraan yang bersejarah bagi mereka. Nah kawan ya, di New York juga begitu. Orang Indonesia kita di New York di sana buat ada apa, lari dalam goni juga ya. Yang dalam goni tambang laumpang kemudian pelung ya, untuk sebuah permainan. Kalau dulu
banyak sekali kita lihat model permainan, mulai dari peh belengong, ya, tok mata peh belengong, kemudian tambah lagi dengan makan kerupuk. Sampai kemarin Pak Anies Baswedan juga dengan siapa, Ridwan Kamil, ngumpul semua, Erick Thohir ngumpul untuk makan kerupuk dalam pesta perayaan kemerdekaan. Apakah cukup dengan itu? Akankah kita mewariskan makna kemerdekaan kepada generasi kita dengan makan kerupuk, lari dalam goni, kemudian setelah itu panjat pinang yang dikasih gemuk itu, kemudian setelah itu juga dengan tarik tambang? Apakah itu makna besar daripada sebuah kemerdekaan yang ditinggalkan oleh para ulama? Apakah cukup dengan itu? Hansip. Tetapi kalau setiap tahun kita ajak rakyat untuk memaknai kemerdekaan dengan itu, kira-kira bagaimana itu? Apakah harus dengan cara demikian saja, tanpa kita perkenalkan dengan sesuatu yang lebih terhormat? Kami tidak mengatakan ini tidak terhormat, ya. Ini adalah pesta rakyat. Tapi pada saat menjadi ini sejarah kemerdekaan dengan makan kerupuk, sejarah kemerdekaan dengan hanya lari goni, kenapa enggak lari maraton? Itu lebih dahsyat, sang. Kenapa? Itu ada potensi yang bisa diperjualbelikan, potensi yang bisa dipertandingkan untuk dunia, daripada harus lari goni, lari maraton misalkan, sprinter juga boleh. Artinya begitu. Kenapa harus lari yang kalau bahasanya itu menjadi bahan ketawaan? Kalau di luar negeri mereka akan heran, kita kenapa lari dalam goni, kenapa enggak lepas kaki lari biar kencang, itu asli gitu. Kemudian juga kalau memang mau naik panjat, itu panjatlah tebing yang asli itu, dan itu bisa dipertandingkan, dan itu bisa mencapai prestasi dunia, ya. Bukan lari dengan, bukan naik gemuk bohnya kan, maaf cakap kan, si tengah apa nya tahu kah? Kalau depa keluar ke beri air. Kat mana? Udah tahu itu sulit, kenapa harus lihat air? Oh, itulah tantangannya. Emangnya itu bisa menjadi nominasi, bisa dicari angka prestasi di situ, ya. Kenapa enggak? Maaf ya, bukan, mari kami hanya mengajak untuk sedikit lebih cerdas kita memaknai kemerdekaan, walaupun dalam sesuatu yang sifatnya adalah permainan pesta rakyat. Tapi pada saat pesta rakyat seperti ini melekat pada 17-an saja, ini menjadi permasalahan. Kalaulah itu adat budaya kita, pada setiap hari kita memang acara besar-besar, ada acara seperti itu nggak masalah lah. Ya, hari pada saat kita memanen ada pesta rakyat, ada buat acara itu juga. Ada acara yang lain juga mungkin, ya, acara-acara besar pesta rakyat lain juga ada dibuat acara seperti itu. Jadi acara seperti itu memang pesta rakyat sudah jadi budaya, kebiasaan kita di PD, kita di Aceh atau kita di Indonesia. Tapi pada saat melekat itu saja pada 17-an, saya pikir bahwa bisa lebih cerdas lagi kita memanakan, dan kita wariskan makna kemerdekaan 17 itu kepada generasi kita yang akan datang. Ayo sekarang kita lihat sedikit ya kepada sejarah bagaimana pahlawan kita, panglima kita dulu, ya, para ulama kita dulu, mereka berjuang dalam menggapai kemerdekaan. Yang hari ini yuk kita cocokkan, kita rayakan perjuangan mereka itu dengan seperti ini, itu bagaimana? Kita di PD biar orang lebih banyak tahu dan lebih sadar, kita banggakan selalu panglima besar kita itu adalah siapa? Pahlawan kita. Pahlawan kita sangat terkenal dalam masalah kemerdekaan, siapa?
Tunku Cik di Tiro. Semua sepakat semua, enggak ada yang tidak sepakat. Tunku Cik di Tiro. Ya. Tunku Cik di Tiro, nama beliau adalah Tunku Muhammad Saman. Ya, Tunku Muhammad Saman. Beliau dari Garut kemudian ke Tiro, dan di Tiro itu memang dikenal adanya Tengku Syik. Tengku Syik pada saat itu ya, paman beliau Tengku Syik Muhammad Amin Dayah Cut itu adalah Tengku Syik di Tiro, Tengku Syik yang di daerah Tiro yang terkenal pada saat itu. Dan beliau masih seorang pelajar yang masih belajar dari satu dayah ke dayah yang lain. Beliau belajar di Aceh, ya. Beliau belajar di Garut, belajar di Tiro, belajar di Ilbu juga. Jadi bahkan di Aceh besar juga beliau, pokoknya dayah-dayah terkenal di Aceh beliau pergi belajar di Tengku-Tengku semuanya. Sampai akhirnya beliau minta izin. Beliau minta izin kepada paman beliau atas rekomendasi paman juga, yaitu Tunku Muhammad Amin Dayah Cut, untuk beliau berangkat pergi haji. Berangkat pergi haji ke Mekah. Dan ketika beliau berangkat pergi haji ke Mekah, itu di Aceh sedang perang berkecamuk antara Aceh melawan dengan Belanda. Sedang perang dahsyat. Maka beliau berangkat pergi ke haji, dan di sana beliau tinggal, gak langsung pulang, tapi beliau belajar ilmu agama di sana. Belajar ilmu agama, kemudian juga berjumpa dengan para ulama-ulama, ya, para tokoh-tokoh di Arab. Beliau belajar dan berjumpa dengan para tokoh itu. Sampai panggilan di Aceh sudah sangat dahsyat perang dengan Belanda, beliau akhirnya pulang. Pulang beliau dengan ilmu agama yang beliau bawa, dengan pemikiran yang beliau bawa. Jadi beliau bukan cuma pulang hanya sekedar baca kitab saja, bukan, tapi beliau pulang juga dengan keilmuan beliau, dengan intelektualnya beliau, juga punya strategi untuk menyelesaikan masalah umat yang paling parah pada saat itu. Masalah umat yang paling parah apa? Yaitu dijajah oleh Belanda. Itu masalah yang paling parah. Bukan masalah ketinggalan kurang jit baca kitab. Nyan masalah haji ini kan masalah kurang jit baca kitab ramai urang hanaja sikula. Nyan masalah limboi sekian. Yang nomor pertama adalah masalah dijajah oleh Belanda. Nah, kita lihat Tengku Cik di Tiro rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah terima beliau menjadi inspirasi bagi setiap generasi yang akan datang. Nah, Tengku Cik di Tiro ini akhirnya beliau, ketika paman beliau sudah tidak ada lagi, Tengku Cik Muhammad Amin, beliaulah dinobatkan menjadi Tengku Syik sesuai dengan kepakaran keilmuan beliau. Jadi kalau sudah jadi Tengku Syik, ya, berarti sudah diakui pertama keilmuannya dan juga ketokohannya di masyarakat. Nah, karena ketokohannya sudah ada, Tengku Syik di sini, ya. Beliau akhirnya menggagas untuk membuat perlawanan baru terhadap Belanda. Nah, memang si golongnya hana, sudah ada, tetapi beda tokoh, beda keilmuannya, beda juga caranya. Nah, sehingga dikatakan oleh para sejarawan kita itu, kalau seandainya, atau bahkan para saksi-saksi sejarah yang kita baca dalam sejarah, kalau seandainya Tengku Cik di Tiro tidak lahir atau bahkan tidak membuat perlawanan terhadap Belanda, maka mungkin Aceh ini tidak begini sejarahnya. Pada saat beliau itu pulang, raja-raja dari Aceh, raja-raja dari Banda Aceh dan Aceh besar, keluarga raja itu sudah mulai pergi ke Pidi untuk bersembunyi, untuk menyelamatkan diri. Tidak mau, karena daerah Aceh besar dan sekitarnya sudah mulai banyak dikuasai oleh Belanda. Kaliak belum kenal, untuk gejamu thom kenal. Itu sejarah ditulis demikian, diberitakan kepada kita. Maka Tengku Cik di Tiro
ketika melihat nyo ka genting masalah dum raja-raja kita nyo kabeh gejak kena UPD untuk gejak berselamat ro, dan juga untuk tidak mau tinggal di daerah yang telah dijajah oleh Belanda. Tengku Cik Ditiro semangat beliau untuk mengobarkan api peperangan terhadap Belanda. Yang beliau lakukan apa? Ya. Yang beliau lakukan, beliau enggak sendirian. Maka beliau mengajak ulama-ulama Aceh yang lain. Siapa misalkan? Tengku Cik Pantikulu. Tengku Cik Pantikulu atau Tengku Pantikulu. Pantikulu ini adalah daerah di Tita Kemala, Gampung Pantikulu sampai hari ini. Itu adalah tempat Tengku Cik Pantikulu. Nah, Tengku Cik Pantikulu ini juga lulusan dari Mekah. Beliau pergi belajar di Mekah juga. Pergi haji, pergi belajar di Mekah juga. Yang beliau belajar di Mekah, beliau sempat berjumpa dengan Jamaluddin Al-Afghani juga disebutkan. Ya, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini adalah pemikir Islam dari Mesir, yang beliau ini banyak mengkampanyekan perlawanan terhadap Perancis dan terhadap dunia barat. Ya, beliau pernah jumpa dan juga belajar dari sini. Jadi pemikirannya icamang. Ya, dalamnya beliau menurut sebahagian penulis. Jadi beliau sempat berjumpa Tengku Cik Pantikulu, dan beliau paling suka dengan syair-syair. Nah, Tengku Cik Pantikulu suka dengan syair. Nah, pulang dari Mekah, beberapa tahun beliau di Mekah tinggal belajar di negeri Arab. Di dalam pulangnya beliau dari Jeddah menuju Penang dalam kapal laut, beliau karanglah hikayat Perang Sabil itu. Beliau banyak membaca syair-syair bahasa Arab, melihat kondisi di Aceh seperti apa, maka semangat perlu kepada semangat pengorbanan untuk melawan kafir Belanda. Beliau buatlah hikayat Perang Sabil itu. Perang Sabil yang bersejarah sampai hari ini. Hikayat Perang Sabil. Beliau karang itu, beliau tulis dalam bentuk syair Nazam Aceh. Ya, syair Aceh yang akhirnya itu dipakai oleh Tengku Cik Ditiro, karya beliau, untuk memompa semangat daripada rakyat Aceh sendiri. Kemudian Tengku Cik Kutakarang, kemudian juga Tengku Cik Abu Lam'u, ya. Kemudian juga Tengku Paya di Loknga. Kemudian Tengku Cik Tanuh Abe, itu semua diajak oleh Tengku Cik Ditiro untuk memimpin perlawanan babak baru dengan Belanda. Nah, ulama-ulama besar sudah sepakat memimpin perjuangan, dan Tengku Cik Ditiro sebagai panglima. Beliau ulama, kan sembarang ulama, lulusan Mekah, lulusan dari negeri Arab, enggak sembarangan. Ulama tapi juga panglima, bisa jadi panglima. Tengku Cik jadi panglima juga. Nah, sepakat beliau ngajak ulama-ulama. Setelah itu diangkatlah panglima-panglima yang akan siap untuk membantu, karena nggak mungkin kalau nggak ada panglima yang siap bantu beliau. Para ulama yang memimpin perjuangan dengan Belanda ini, babak barunya ini. Saya bacakan ini penulis kita, panglima-panglima yang ada beliau sebutkan di sini. Saya ambil nih buku Tengku Junaidi kita, Junaidi Ahmad, ya. Beliau sebutkan panglima-panglima yang ada di situ. Ya, PD Negeri Para Panglima. Ini beliau tulis buku PD Negeri Panglima. Ya, beliau sebutkan di sini, di antara panglima itu adalah ada Pang Asyik, Tengku Muhammad Saleh Lampuh Raja, Panglima Hitam dari Cara, Tengku Cat Plieng, Pang Jareng, kemudian Tengku Cot Cicem, kemudian Tengku Direbe, Tengku Diklibet, Tengku Abdul Salam, Tengku Alu Ketapang, Tengku Dagang Belang Jerat alias Tengku Ditangse, Pang Cut Ben, Kecik Benman, Tengku Leman, ya. Kemudian Tengku Syekh Harun, Tengku Muda Syam, Tengku Syah Samin, Habib Tepinwan, Habib Cut putra Habib Tepinwan, kemudian Tengku Hashim ipar Syekh Samantiro, kemudian Tengku Ule Tutu, juga Tengku Dicat Minyuk. Itu diantara panglima-panglima yang dibaiat ngambil sumpah dengan Tengku
Tanoh Abe. Jadi fungsi Tengku Tanoh Abe dalam perang Sabil yang dipimpin oleh Tengku Cik Ditiro adalah sebagai penasihat bidang pengajaran. Jadi Tengku Cik Tanoh Abe dikenal sebagai tengku yang sangat keramat. Panglima-panglima ini dikumpulkan oleh Tengku Cik Ditiro, dibawa kepada Tengku Cik Tanoh Abe untuk disumpah. Disumpah di depan Tengku Cik Tanoh Abe. Ketika nanti sudah disumpah di depan Tengku Cik Tanoh Abe, dipercayai dan diyakini oleh orang kita Aceh pada saat itu, kalau melanggar sumpah dengan Allah, bahaya jelas. Dan di depan Tengku Cik Tanoh Abe lagi, nyan kabeh hana pudep lelenya. Ya. Jadi kalau dah ngambil sumpah di depan Tengku Cik Tanoh Abe, nah itu lain cerita aja. Tidak ada yang akan ingkar janji lagi. Jadi panglima itu semua disumpah dengan Tengku Cik Tanoh Abe. Jadi ada potensi ulama-ulama itu dipakai oleh Tengku Cik Ditiro. Ya, disumpah semuanya. Setelah disumpah, maka panglima ini menghadap Tengku Cik Ditiro. Ketika menghadap Tengku Cik Ditiro, Tengku Cik Ditiro kemudian menanyakan, duduk panglima, berdiri panglima, berdiri panglima. Jadi guyur, do down. Berarti patuh perintah. Tengku Cik Ditiro tanya, sudahkah wahai panglima engkau serahkan jasadmu, tubuhmu, nyawamu untuk perang Sabil lillahi ta'ala? Dipastikan, sudahkah engkau serahkan dirimu? Sudah Tengku Cik, saya sudah siap Tengku Cik. Nah, wahai panglima, syurga menantimu, syurga Allah menantimu. Menan gepucap le gepucap dua kalimah syahadah begat, beliau persaksikan sudah siap untuk menyerahkan nyawa dalam perang Sabil ini, siap. Kemudian setelah itu beliau katakan bahwa syurga Allah menantimu wahai panglima. Itu dipucap mandung oleh Tengku Cik Ditiro. Ya, setelah disumpah. Lalu panglima-panglima ini menyalami setiap Tengku Cik Memandung, Tengku Cik Kutakarang, Tengku Cik Pantikulu, semua disalamin. Sudah diangkat panglima-panglima itu. Ya, kalau tidak ada panglima-panglima yang siap membantu, maka tidak akan ada mampu dibuat perlawanan. Nah, lalu memangnya cukup dengan itu saja, ya, cukup dengan semangat naureng yang siap untuk sudah siap untuk menjadi panglima, tentara-tentara juga sudah siap. Kasib Ohnan dalam perlawanan melawan Belanda tidak cukuplah, perlu kepada pendanaan uang. Jadi orang kaya terkenal di Maheng, Haji Cut, beliau siap mensupport perlawanan daripada Tengku Cik Ditiro bersama dengan para ulama. Beliau support dengan harta beliau. Kita harus paham bahwa sebuah ide baru, sebuah perlawanan baru, sebuah gerakan baru itu tidak akan berhasil tanpa disupport oleh orang-orang yang memiliki harta, yang siap untuk mengorbankan harta lillahi ta'ala. Kalau tidak ada para tokoh, para ahli, ya, para tokoh, para ahli, para ulama, tidak ada Tengku Cik Ditiro yang membawa ide baru dalam melawan Belanda. Kan perlawanan sudah ada, tapi belum ada strategi baru. Ini Tengku Cik Ditiro buat strategi baru. Beliau buat strategi baru didukung oleh para ulama. Kemudian beliau minta syair dari Tengku Cik Pantikulu untuk menjadi ruh semangat peperangan. Ada kemudian yang mendanai juga. Berarti kaklop. Kalau sudah ada demikian, maka sebuah ide baru itu akan berhasil. Itu sudah berhasil. Akan berhasil ide itu dilaksanakan. Didukung oleh ulama dan tokoh. Ide baru ada, strategi baru ada, lalu kemudian didukung ulama dan tokoh, dan didukung secara pendanaan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan secara dana. Pikiran orangnya hanya pikiran. Orangnya tidak miliki lain, tidak ada lain, cuma uang yang saya miliki. Udah,
kumpulkan dan itu semua digabungkan menjadi satu kesatuan, muncullah sebuah hal yang baru dalam masyarakat. Ini kemudian muncul sejarah baru dengan adanya Tengku Cik Ditiro. Dengan proses yang seperti itu, tahun 1881 Tengku Cik Ditiro memulai perlawanan beliau dengan rakyat Aceh terhadap Belanda dari Pidi dan dari Aceh Besar. Kawasan ini dikuasai atau sudah mulai dijajah oleh Belanda. Dan Belanda setahun, 2 tahun, 3 tahun perlawanan Tengku Cik Ditiro, itu betul-betul Belanda kewalahan dan mendapatkan perlawanan yang sangat aneh dan sangat kuat yang hantam pernah nak. Belanda kewalahan sekali sampai 1885, bahasanya 4 tahun setelah Tengku Cik Ditiro memulai perlawanan ini terhadap Belanda, Belanda ajak berdamai karena abai hakai Belanda. Belanda ajak berdamai dengan Tengku Cik Ditiro karena berat tat lalu dan berat tat rugo Belanda. Nah, kalau artinya mereka ajak damai, itu tandanya buang kekuatan sangat keras, kekuatan sangat kuat. Belanda harus mengajak damai. Apa syarat perdamaian Tengku Cik Ditiro dengan Belanda? Jadi Belanda dikirim surat pada Tengku Cik Ditiro. Tengku Cik Ditiro balas suratnya, ajak damai dengan Belanda. Apa surat? Apa bunyi daripada balasan Tengku Cik Ditiro dengan ulama-ulama Aceh? Di antara makna ataupun poin penting di dalam balasan surat Tengku Cik Ditiro adalah, tuan-tuan, kalau memang tuan ingin selamat, maka ikutilah Allah dan syariat Nabi. Ya, ikuti Allah dan syariat Nabi. Maka tuan tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah capek tuan-tuan untuk kejar lari, naik sawah, turun gunung. Tidak perlu lagi. Tuan ikut kepada agama Allah dan syariat Nabi dan hiduplah dengan selamat. Maka tidak akan rugi tuan-tuan, nyawa tuan-tuan tidak akan rugi, tuan-tuan akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hanya itu saja syarat perdamaian kita. Berarti mudah sekali, tidak perlu bayar. Cukup tuan-tuan semua masuk Islam, maka perdamaian akan terjadi. Ya, tamang Islam. Itu syarat Tengku Cik Ditiro. Belanda, ya jelas mereka tidak membalas dan hana daya upaya, berarti hana bak lobby. Bagaimana ini bisa? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, Tengku Cik Ditiro kemudian, Belanda pun akhirnya tidak nasib akai untuk berunding dengan Tengku Cik Ditiro. Tengku Cik Ditiro terus akhirnya memulai dan melanjutkan perjuangan beliau sampai 10 tahun adanya. 10 tahun ulama, panglima, rakyat Aceh, ya, dengan segala kemampuan selama 10 tahun melawan Belanda. Tengku Cik Ditiro sampai Belanda akhirnya hilang akal dan tidak tahu bagaimana menghabisi Tengku Cik Ditiro kecuali dengan cara menyewa cuak-cuak untuk membunuh, meracuni Tengku Cik Ditiro dengan cara diracun. Ini menunjukkan bahwa dalam strategi perang Tengku Cik Ditiro sangat kuat dan beliau betul-betul terjaga dengan baik, dengan aman sekali. Maka cara yang tersembunyi dan licik sajalah yang bisa dipakai untuk menghabisi Tengku Cik Ditiro, mengakhiri hidup beliau. Ukuran dengan perang militer hati, Belanda enggak mampu menghadapi Tengku Cik Ditiro. Akhirnya beliau ketika mengunjungi benteng di Indrapuri di daerah Aceh Besar, mengunjungi benteng di sana, beliau dalam aksi sedang perjuangan mengunjungi benteng. Kalau nggak salah di daerah Cetui, entah begitu namanya, Tui, ya. Di situ ada khanduri sedikit menyambut beliau. Dalam khanduri itulah, ya,
ada seorang wanita yang berhasil meletakkan racun di dalam makanan yang dimakan oleh Tengku Cik Ditiro. Ya, ada racun yang berhasil ditaruh oleh seorang wanita, na'udzubillah. Wanita yang sangat lemah imannya, wanita yang sangat, ya, hari ini ya dia tahu bagaimana konsekuensinya. Ya. Tengku Cik Ditiro memakan itu, dan disitulah Tengku Cik Ditiro mulai sakit keracunan, dan akhirnya beliau syahid, wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata menyerah beliau. Dan kita tahu dalam perjuangan Nabi SAW, Nabi juga pernah diracuni oleh seorang wanita Yahudi ketika beliau makan bersama dengan para sahabat. Lihat ini, ya. Nabi diracuni seperti itu pada saat orang Yahudi mereka ditaklukkan oleh Nabi, yang mereka menyewa seorang wanita untuk meletakkan racun itu. Tengku Cik Ditiro juga seperti itu. Jadi kita tahu cara memakai racun ini pada saat mereka sudah nggak mampu lagi, habis cara, hana cara lain. Ya. Menunjukkan bahwa mereka tak punya akal lagi untuk menundukkan Tengku Cik Ditiro. Betul-betul kuat beliau, pengaruh beliau luar biasa hebat. Akhirnya tahun 1891, ya, dah 10 tahun perjuangan beliau. Kita 10 tahun kira-kira, bagaimana kondisi rakyat harus perang dengan Belanda 10 tahun, itu nggak ada istirahat. Perang terus menerus. Makanya dalam kebudayaan rakyat Aceh muncul makanan-makanan yang itu basi, yang siap untuk siap untuk disimpan dalam waktu yang sangat lama. Nang pegat engkut kaya, ya, pegat engkut masin, engkut kaya. Yang demi apa? Untuk bisa bertahan lama. Makanan-makanan, ya, bohdin tepu brok leke katanya, makanan-makanan kita yang bahasa ji brok-brok atau ya sudah begitu, tapi ji kemangat, ya, pliu puhan mangat pliu le pubrok, ya, bubrok ile baru je ke kuah pli, ya, akhirnya je kemangat gero. Kita hidup dalam perang itu semua, ya, kalau kita kaji banyak masakan-masakan Aceh ataupun makanan tradisional Aceh itu yang bisa disimpan lama. Kue-kue juga makanan yang dibuat itu ukuran-ukuran adalah makanan yang bisa disimpan lama sekali. Untuk apa? Di antara adalah untuk perbekalan perang yang dibuat oleh orang-orang Aceh dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi segitu dulu kita cerita hanya sedikit tentang sekelumit kisah Tengku Cik Ditiro, ya. Kita cerita di tempat yang santai dan di tempat yang mangat tanyodu. Tapi coba bayangkan, ya, bahwa Tengku Cik Ditiro ketika meninggal, apakah negara sudah merdeka? Aceh sudah merdeka pada saat itu? Enggak. Aceh tidak merdeka pada saat itu. Perjuangan setelah beliau dilanjutkan oleh putra beliau lagi terus misalkan, ya, dan juga oleh ulama-ulama seterusnya, masih belum merdeka, masih lama. 1891, ya, hana merdeka loh, macam tegak Belanda. Beliau yang syahid meninggal, bagaimana? Berhasilkah beliau memerdekakan Aceh? Cinyewu. Kita katakan tidak berhasil. Kita katakan beliau gagal. Tapi yang kita kenang hari ini siapa? Saya tanya tadi. Siapa yang kita ingat daripada pahlawan perjuangan kita? Tengku Cik Ditiro. Tengku Cik Ditiro meninggal, Aceh belum merdeka. Yang beliau inginkan tidak tercapai kan? Bahasanya pada saat beliau meninggal kan nggak merdeka pada saat itu. Tapi kenapa nama beliau harum? Nama beliau kita kenang. Hari ini justru kita elu-elukan dan bahkan bangga kita di PD ini ada Tengku Cik Ditiro. Itulah dia kemuliaan. Itulah dia sebuah perjuangan tidak dinilai daripada hasilnya apa, tetapi dari
usahanya sebesar apa beliau lakukan. Sebesar apa beliau lakukan, itu kemudian kita kenal. Besarnya usaha beliau, itu yang kita kenal. Bukan hasilnya akhirnya Belanda pulang, kita pun merdeka, Tengku Cik Ditiro menjadi panglima dan menjadi penguasa. Enggak sama sekali. Maka oleh sebab itu, inilah jiwa kepahlawanan. Pada saat seseorang memulai perjuangan yang mulia, walaupun tidak mendapatkan hasil yang beliau inginkan langsung masa beliau hidup, enggak masalah. Karena hasil, karena usaha beliau, perjuangan beliau itu akan terkenang dan akan diingat oleh seumur masa, oleh sejarah, oleh generasi ke generasi. Karena apa? Jalannya benar, cara beliau betul, dan maksud beliau itu baik. Itu akan dikenang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka hari ini ambil juga pelajaran ini dalam kehidupan kita. Beliau nggak cari untung, Tengku Cik Ditiro, dari perjalanan dan juga dari perjuangan beliau. Beliau nggak sendirian, ulama-ulama Aceh yang lain juga, dengan rakyat Aceh yang lain juga. Beliau nggak ngambil untung di situ. Jadi kalau kita hidup hanya untuk mencari hasil dan untung daripada perjuangan masa hidup, itu sama sekali bukan pahlawan. Bukanlah orang yang mampu untuk memperbaiki dalam masyarakat, orang yang mampu berjuang untuk kebaikan umat, kebaikan masyarakat. Kibancara guna untung watai masa udip dulu. Itu bukan perjuangan begitu. Justru makna perjuangan itu adalah pada saat kita mampu berkorban untuk sesuatu yang mulia, walau hasilnya enggak ada masa kita, enggak masalah. Jadi gaya hidup ataupun mindset kita untuk mendapatkan keuntungan masa kita hidup, baru kita merasakan makna hidup. Jangan saya ke orang yang percaya kepada akhirat. Ini satu. Yang kedua ingin kami sampaikan, bahwa terkenangnya Tengku Cik Ditiro, terkenangnya perang Aceh melawan Belanda, ya, dari sejak Tengku Cik Ditiro sampai seterusnya, ini digagas oleh siapa di depan? Siapa di depan ini? Ulama di depan. Ulama di depan di dalam melakukan perjuangan terhadap mengusir Belanda dalam kemerdekaan. Ulama di depan, dan itu fakta sejarah yang enggak bisa dipungkiri. Pada saat negara dung kerajaan Raja Mantong Payah Mesom, Raja Payah Mesom, Payah Pelung, yang berdiri di depan mengajak masyarakat raja bukan ulama. Akan ada masa-masa dalam kehidupan kita, kita harus tahu dalam sejarah, boleh jadi pemimpin sifatnya adalah pemerintah. Suatu masa boleh jadi hana atau payah pelung, tapi menyana ulama matang tepat urun. Kalau masih ada ulama, maka akan ada kuat kokoh masyarakat itu, bahkan mampu untuk eksis, untuk memperbaiki dirinya. Kalau ada ulama di situ, sejarah membuktikan demikian. Pada saat raja yang dipilih, raja yang diagungkan, Payah Gemesom, Haji Gepegat siapa, ulama tampil di depan, mampu mengawal itu semua. Maka fungsi ulama di dalam negara itu telah menyejarah, nggak perlu harus diperjelaskan apa. Setiap negara dia punya sejarah sendiri, dan setiap negara sejarahnya itu identitas. Maka begitulah di dalam kita memaknai kemerdekaan, bagaimana fungsi ulama dan bagaimana kita menghargai pahlawan itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang lebih jelas lagi, nanti baca buku ini, PD Nanggro Panglima, ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.